Miramar. Let's go! Ini dia Miramar. Game kedua terakhir untuk hari ini, terakhir juga untuk para pemain-pemain di sini maksimalkan. Jadi, langsung saja kita bisa melihat adanya pesawat yang sudah mengudara dari bagian barat menuju ke bagian timur. Untuk Miramar kita kali ini balance ya menurut gua, Junior. Oke, dan ya cukup balance, tidak ada yang terlalu dimanjakan ataupun terlalu diuntungkan, semuanya sama saja ya. Mungkin kalau ke ujung-ujung atas mereka agak sedikit telat 30 detik sampai 1 menit itu hal yang wajar lah, tidak sampai 2 menit lebih. Namun untuk bermain Miramar satu kali Dona, mereka benar-benar harus maksimal. Ini Miramar terakhir di close qualifier ini, so semua harus mengeluarkan kemampuan mereka semaksimal mungkin dan harus membuat perhitungan ataupun kalkulasi yang matang dan juga yang paling penting adalah bikin sekecil mungkin kesalahan yang terjadi. Oke, minimalisir lah ya kesalahan-kesalahan yang bisa dibuat untuk ya apalagi di 2 game terakhir kita kali ini adalah Miramar terakhir juga sebelum nantinya kita akan ditutup oleh Erangel untuk hari ini. Dan Miramar akan dibuka oleh circle yang lebih condong ke arah bagian kiri bawah untuk saat ini. Lagi dan lagi, Agus, kita main Iya, tebak-tebakan. Dona. Senjata apa yang Apa akan itu? terpampang pertama kali di layar kita? Yang dipegang ya, Mmm, yang dipegang oleh player. SKS. Kamu Dona apa? Eee, mmm, M16 MC umum banget ya. yang Oke oke, ini kita lihat yang apakah dipegang yang ya, akan yang dipegang oleh dipegang ya. iya iya iya. Aduh, nungguin lagi, sialan. Iya, aduh aduh, Aduh, nungguin banget nih. UMP. Ini UMP. UMP the most favorite nggak sih? Aduh, itu tadi gua udah mau jawab itu. Iya, gue juga mau jawab itu sebenarnya, tapi kayak feeling gue Tapi kenapa kayak ke SKS gitu. Apa? iya, tapi kayak kalau gua kayak, kayaknya main aman banget ya UMP gitu, tapi memang ternyata itu dia teman-teman sekalian UMP lah sebagai senjata pertama yang kita lihat di tanah Miramar ini. Seru ya main tebak-tebakan kayak gitu? Setuju setuju setuju, seru, tetapi 2 3 tutup botol, nanti banyak molotov botol yang akan dipegang juga. Kemudian, permainan smoke Paling permainan nyambung. smoke Mhm mhm. iya sih paling nyambung emang, kan gue ingin kayak Sansui wannabe lah, tapi sulit nampaknya Ya menjadi ya ya. Sansui wannabe. Tapi kalau ngomong-ngomong Miramar sih, sebenarnya Miramarnya nggak gimana-gimana sih kemarin, tapi untuk hari ini kayaknya agak lebih pasif mengingat ini hari terakhir, terlihat juga di Sunhawk Dona, Sunhawk dan Mhm. juga Erangel benar-benar mereka semua menjaga tempo dan ritmenya, enggak benar-benar fight di menit-menit awal, mereka slow down aja, slow pace aja baru memasuki match ketiga, itu pun mereka baru berperang. Tetapi yang menariknya nggak langsung satu tim habis, hanya beberapa player saja dipulangkan ke arah lobby dan masih bertahan 16 tim sampai menit berapa tadi ya? Gue pokoknya late game banget, nggak late game sih, mid game ke late game itu Tengah-tengah masih ya. 16 tim penuh, ya. Iya, jadi kayak ya emang cuman terkikis 1, 2 pemain aja untuk mereka sampai tengah-tengah game, kayak ada beberapa tim tadi yang hanya meninggalkan the last man standing mereka, tetapi masih bisa bersembunyi, masih bisa bertahan sampai tengah-tengah. Jadi let's see untuk di Miramar ini bakalan di menit berapakah elimination pertama terlaksana, Agus? Tebak-tebakan lagi. Ini gue bisa ngasih dan tebak karena Nah, di teman-teman menit semua viewers 7. juga di sini bisa jawab ya. Dari Agus 7. Detiknya nggak apa-apa deh, nggak usah gitu kan, agak-agak susah kalau 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 detik gitu. Iya, Menit aja. Lu 7 aja 7 lah. ya? Fix ya? Lo berapa Don? Aduh, Dia yang bikin, gua dia 6 susah deh. jawabnya. Ih, Iya. Betty dong. Apa Iya, tuh beda Betty? tipis. Nah, teman-teman, berapa? Langsung mungkin bisa tulis di kolom komentar ya selagi kita menunggu juga ini udah mau memasuki menit ke-5. Nampaknya sedikit lagi masuk ke menit ke-6 masih belum ada nih, kelihatan adanya posisi-posisi yang berdekatan dari arah pemain-pemain di sini. Kita masih ngelihat adanya DG Esports yang
Lagi-lagi, masih butuh poin yang cukup banyak untuk bisa merangsek atau bisa menanjak ke arah top 12 supaya mereka bisa masuk ke dalam grand final qualifier ini, Junior. Yes, dan lagi ini match keempat, Dona. Jadi semua tim benar-benar harus bermain matang, terutama dari DG. Nih tunggu. Gue agak-agak lupa bottom 4-nya itu siapa. Tapi kalau melihat poin untuk Gua mengejar sebutin ya. tunggu. Ya boleh. Coba Dan sebutin. Ada Red Bull, ada 69, DG dan juga Asgard. Poin-poinnya Don itu sekitaran selisih 20-an kan untuk 60 ke 20 bukannya kalau nggak salah gue? Kalau Red Bull kan 80-80 tuh sama LKC yang di posisi 12. Iya. Kalau yang Heeh. bawahnya 69 tuh 62 Nah, kan bedanya. sekitar Bedanya ya berarti oke lah 20, 20 untuk 18 lah ya. menanjak ke dari 60 ke Mhm, 80-an kan itu kan 20-an sekian betul lah ya. Itu masih ada kesempatan betul. banget, kesempatan lebar di 2 match terakhir. Tetapi mereka juga harus berpikir caranya gimana matiin tim-tim yang masih berada di poin kepala 8. Tapi gue masih menunggu sih, maksudnya gameplay-gameplay yang spektakuler, gameplay-gameplay yang luar biasa dengan elimination yang banyak, mungkin akan Mhm. terjadi oleh tim yang masih berada di bottom 4. Seperti tadi tuh, seperti siapa yang To The Moon? Yang naik tapi kita lewatkan Mmm, dulu Dona karena BMW sudah menembak satu pemain dari 69 Herlings yang tertangkap kepalanya dengan satu headshot yang diberikan dan Flux masih haus ingin mendapatkan lagi pemain-pemain dari 69 yang tidak terlalu bagus dari awal. Ini adalah menit yang ke-6. Benar sekali Dona Fiska. Oh enggak, belum belum dipulangkan ke arah ke-elim. lobby, hanya di take down saja. Yes, Mhm. masih berlanjut perang dari kedua tim ini dan ya, Herling sudah dibangkitkan kembali tapi gue belum tahu keputusan apa yang akan diambil oleh 69. Akankah mereka terus memberikan gencaran ataupun sekarang akan menjadi gencatan mereka untuk disengage? Nampaknya ya masih, memikirkan terlebih dahulu juga seperti apakah aksi selanjutnya yang akan mereka lakukan karena sama-sama masih memantau nih BMW 88 pun seorang Keymind di sini masih memberikan tembakan-tembakannya ke arah seberang sana, ke arah 69 guna untuk menggertak juga dan ya that's it, sudah selesai sudah dari 69 pun juga nggak mau terlalu ngotot untuk bisa engage peperangan tersebut antara mereka dan juga dari BMW 88. Mengingat posisi dari 69 ini yang tadi kita sebutkan Gus, mereka ini beda Ya. 20 poin ke arah Red Bull Rebellion dan juga LKC Esports yang sekarang berada di ujung tanduk banget banget di posisi 12 dan juga 13. Oke. Dan ya sebagaimana dari seorang Boboho pun langsung aja disengage dengan adanya tembakan yang cukup mengikis utility helm yang dia miliki, darah juga yang dia miliki, tapi masih dari seorang Kingo memberikan pressure terhadap 69 Mizu yang sudah terserap setengah darahnya, tetapi nampaknya tidak diberikan follow up damage lagi oleh Kingo karena mengingat peluru juga mesti bijaksana mereka keluarkan. Ini masih sangat awal Dona kalau dia paksakan, jadi harus benar-benar diperhitungkan. Mengingat Miramar satu kali dan 2 match terakhir juga. So, dari Kingo belum tahu keputusan apa yang akan diambil, tapi masih nge-lock juga. Tapi menurut gue, dia hanya memantau saja dan yes, menjadikan informasi letak rotasi 69 nanti akan kemana, Dona? Yap. Untuk saat ini aman sentosa saja, menit 7 pun juga sudah berlalu. Ini kita mau memasuki menit-menit ke-9. Klasik Miramar, apalagi ini game-game terakhir, jadi pastinya seluruh tim mau bermain seaman mungkin, se-safe mungkin, dan itu juga mungkin yang dilakukan oleh GPX dan juga ACS yang dimana kita bisa intip keberadaan mereka sedang melakukan rotasi yang cukup lumayan lambat dibandingkan dengan tim-tim yang lainnya. Masih berada di bagian-bagian belakang untuk mereka semuanya. Tapi karena mereka timingnya 11-12 untuk saat ini rotasi mereka beriringan di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Dan selain itu juga RBR masih berada di luar tapi dari arah minicamp kita
kita bisa melihat adanya baku hantam, baku tembak yang terjadi antara Creed dan juga DG Esports, yang dimana DG Esports sudah mengantongi satu elimination point pertama mereka untuk saat ini. Dengan begitu, untuk Creed sendiri hanya meninggalkan 3 pemain saja, dan pastinya nampaknya mereka juga akan mau menggunakan vehicle mereka masing-masing untuk bisa sedikit bergerak, sedikit bergeser dari posisi mematikan tersebut, Junior. Oke, dan yes, dari Creed kemarin di hari pertama mereka sebenarnya cukup bagus juga untuk bermain, tetapi kali ini tandem mereka benar-benar tumpul sekali menurut gue, tidak seperti hari kemarin. Akankah mereka di Dome-match ini sudah tahu kesalahan-kesalahan yang mereka punya, atau mereka masih butuh boosting-an mental lagi biar bermain lebih lebih nyaman dan juga tenang. Begitupun dari Supply Bank yang tadi berhasil mendapatkan winner-winner chicken dinner, kali ini nampaknya pede untuk melakukan rotasi walaupun dia ditembak, dan Warung dengan satu senjatanya sudah nge-lock pergerakan dari Mizu yang tadi sedikit menutup badannya dan nggak terlalu bagus untuk nomor 9. Ketika mereka melakukan rotasi, selalu ada saja lawan-lawan yang bakal mendekat ke arah mereka. Tapi dari LKC belum terlalu komit, belum terlalu benar-benar 100% memberikan serangan karena ada lawan baru juga yang sedang lalu lalang 2 bahkan dari 21 dan juga Asgard Donut. Iya, betul sekali. Kali ini Asgard pun juga sudah mulai dihujani peluru-peluru dari 69 Esports yang berada di arah higher ground dari mereka semuanya. Sementara itu seorang cadangan juga berhasil untuk mengamankan bagian-bagian atas, bisa melihat posisi-posisi dari pemain-pemain dari tim Asgard sendiri. Sementara itu nggak cuma ada Asgard, pastinya setelah tadi juga sudah dijabarkan, mereka bisa melakukan split fokus untuk bisa menjaga seluruh sisi untuk saat ini di tanah Miramar. Dan masih belum ada hal atau peperangan yang terlalu serius yang dilakukan oleh mereka semuanya. Menit sudah menunjukkan ke arah menit 12, masih sama-sama safe aja, masih sama-sama aman aja. Apalagi posisi mereka ini juga nggak terlalu terbuka-terbuka banget gitu. Asgard masih dengan komponnya, masih bisa bersembunyi. Terus dari 69 juga masih banyak gundukan-gundukan yang bisa dijadikan penghalau untuk mereka semuanya. Sementara itu dari supply bank juga menuju ke arah-arah Cumcer di sini, dan di sekitar mereka juga terdapat tim-tim yang lainnya, dan pastinya supply bank di sini juga sudah mulai mengetahui hal tersebut, pun begitu juga dengan Maruzama karena beberapa tembakan juga sudah mulai dilontarkan sedari tadi. Cannot berada di bawah, harus hati-hati untuk saat ini. Dan beralih kita ngobrolin circle-nya, circle agak-agak sedikit shifting ke arah Ladrilera untuk saat ini. Banyak banget tim yang Yes. sekarang berada di bagian tenggara, harus segera bergerak, dan pastinya dalam pergerakan tersebut mereka akan bertemu satu sama lain karena sekarang mereka sedang bertumpuk di arah tenggara, Junior. Itu ya kalau GPX mengambil sisi Bukit Ladrilera sebelah kiri tuh Don, itu mungkin mereka bakal mendapatkan advantage yang paling enak, walau tidak mendapatkan late game, tetapi elimination point gue yakin mereka bisa koleksi dengan cukup mudah. Kemudian juga Baruzama sudah berjalan dari arah timur cukup padat karena mengingat circle juga ngebanting ke kiri. Ini bakal berbahaya banget untuk tim-tim yang melakukan rotasi sekarang, seperti ini 21 yang sudah melihat Asgard Jaspay yang sedang berbalik arah, batal untuk lurus terus masuk ke dalam circle zone. Diusir begitu saja, tapi 21 Cisun juga harus berhati-hati dengan rekan-rekan yang lain. Bisa saja refrag balik juga dilakukan oleh Asgard, tapi dari Cisun gue nggak tahu benar-benar fokuskah ke arah utara atau mereka touchdown aja di lengkungan ini dan bermain di pinggiran-pinggiran circle zone, Dona. Sepertinya hal tersebutlah ya yang masih kita pantau, yang mereka lakukan untuk saat ini. Masih belum ada kayak, terlihat atau terendus lagi nih next step-nya akan seperti apa yang akan mereka lakukan. Tapi di sisi lain Morph sekarang sedang melakukan pergerakan mereka. 2 pemain mengendarai sebuah vehicle. Tayo di sana juga sudah mulai dibombardir posisi mereka semuanya, tetapi untuk saat ini Jakas lah yang knockdown terlebih dahulu di antara teman-teman yang lainnya. Sementara itu FJ juga sudah mulai melihat adanya salah satu pemain dari tim Morph untuk saat ini, yaitu Leo, yang tadi sempat berdiri namun sekarang udah ngepron untuk bisa menghalau angle atau vision dari arah FJ sendiri yang sekarang masih memantau ke arah Leo. Dan lagi-lagi
masih belum terlalu ada war yang terlalu komit dilakukan oleh seluruh tim di sini. Mereka masih menjaga-jaga aja seperti halnya dari 2-1 Esports juga. Foxe berhasil untuk melihat seorang Leo yang sedari tadi ingin menggunakan tayonya untuk bisa bergerak sedikit, tetapi ternyata berhasil untuk di knockdown. Sementara itu Foxe akan sedikit memalingkan wajahnya, memalingkan fokusnya untuk bisa mencari pemain-pemain Morph yang lainnya, yaitu Harvest yang berada di shake kecil. Sementara itu di sisi yang lainnya ternyata Creed juga sekarang bertemu dengan Supply Bank Junior. Oke, dan sebagaimana dari seorang Hulk 2K akan berdua di situ dengan Aimbot, harus mendefense teritorial yang dia miliki, tapi dari Rosemary sudah bersiap siaga juga dengan satu kokangan granat yang bakal dimasukkan, tapi Hulk 2K tidak ingin menjarah begitu saja. 2-3 tutup botol, dilemparkan botol, dan dari Hulk 2K juga terkena splash damage lagi. 2-3 tutup botol, bakal melempar botol juga ke arah pemain-pemain dari Supply Bank, tapi Hulk 2K bakalan coba memberikan damage yang cukup besar lagi. 2 kokangan granat dimasukkan, tapi Hulk 2K tertunduk lemas, dan satu rekannya dari Aimbot cukup kelimpungan. Rosemary akan maju dengan UMP yang dia miliki, tetapi cukup bersabar, tidak terlalu berambisius dari seorang Rosemary, dan yes, masih berputar-putar juga mendeteksi pergerakan dari Aimbot itu sendiri. Aimbot sedikit memberikan trap juga ke arah tangga, tetapi Aimbot pun juga melempar 2-3 tutup botol, botol lagi dan lagi. Banyak banget botol yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Creed. Aimbot 2K sekarang berdiam diri untuk menahan dan juga mengantri adanya Dunia Games gatal join the fight terhadap Supply Bank dan juga Creed yang selesai oleh tim siapa tadi? Siapa yang menghantam Aimbot di atas Dona? Nggak kelihatan gue. Siapa ya tadi? Kita bisa tanya kepada teman-teman semuanya yang bisa rewind. Oh, hah? Wait, oh ternyata masih belum terlihat juga, tetapi kita masih fokus terlebih dahulu karena di sini Rosemary masih bisa bertahan sebagai the last man standing dari tim Supply Bank untuk saat ini, yang dimana Psycho dalam keadaan knockdown dari tim di DG Esports sendiri masih bisa diselamatkan nyawanya untuk saat ini. Sementara itu Rosemary masih akan mencari, masih komit banget karena ini udah do or die situation untuk Rosemary sendiri yang sudah mengumpulkan 2 elimination point, tetapi ternyata ada Boboho di seberang sana yang dari tadi sebenarnya udah kelihatan, tetapi Boboho duluan lah yang bisa langsung mengeksekusi Rosemary sebagai last man standing yang akhirnya tereliminasi Junior. Yes, dan ya bagaimana dari Boboho berada di pinggiran circle di selatan juga, dan Red Bull Rebellion mereka juga sedang bersih tegang dari arah tengah circle zone, dan Maruzama mendapatkan kesempatan dan yes, Oke Ozora di take down begitu saja oleh ACS Nai, bahkan join the fight mengambil celah tersebut karena adanya Rasengan dan juga Chidori bertukar dari Maruzama dan juga RBR, tapi Gio sedikit mundur, retake posisi, merapat ke arah Sukidin dan berhasil untuk menghealing lebih penuh lagi. Sukidin ingin membuang juga, tetapi Gio belum terlalu on point nampaknya menurut gue. Yes, belum terlalu tepat sasaran. Cannot masih membuang juga, dan benar-benar ini Fred granat dari masing-masing tim, dan granat kill pun terdapatkan oleh seorang Ciel, tapi Spawn agak sedikit kelimpungan untuk melihat arah belakangnya juga, dan Ciel pun juga butuh di revive sementara waktu ini, Dona. Iya, betul sekali, dan nampaknya usaha revive tersebut juga sangat possible untuk dilakukan oleh mereka semuanya. Sementara itu, kita beralih ke POV seorang Spawny. Setelah tadi melihat Sukidin, Spawny juga sudah mulai bisa untuk tarik nafas lagi. Sementara itu, dari arah sisi-sisi yang lainnya sudah terdengar suara-suara tembakan yang maju atau masuk ke arah mereka semuanya. Sementara itu, di sisi yang lainnya juga terdapat pertemuan antara ASG, Asgard, dan juga Morph. Sementara itu, di atas bukit juga ada 69 yang sekarang berhadapan dengan Evo The Reborn. Satu pemain yaitu Red Face masih dalam keadaan knockdown dari Evo The Reborn sendiri, tetapi posisi mereka masih aman-aman aja karena di belakang mereka sudah tidak ada siapa-siapa lagi, jadi masih possible banget untuk di revive, and that's it. Tetapi ada contender lain nih yang datang ke arah mereka semuanya, yaitu Onyx yang sedikit demi sedikit merangkak ke atas sana dan sudah mulai akan disambut oleh peluru yang sudah disiapkan oleh seorang Laser yang lagi-lagi masih bermain dengan cukup agresif. Selain dibombardir oleh peluru, sekarang dibombardir juga oleh granat yang sudah disiapkan oleh seorang Laser. Satu granat juga sudah mulai dilontarkan, granat kedua akan langsung aja dilontarkan ke arah pemain-pemain dari tim Onyx di sini, Junior.
Yes, dan bagaimana dari seorang Nick juga ingin memberikan inisiasi terhadap Lazerk yang selalu out of the box positioning, out of the box initiator. Kemudian juga Nick sedikit memundurkan dirinya, melihat juga Rosazi, Cleon, dan juga Joe Branke mundur. Ini nampaknya ada sedikit disengaja karena mengingat juga mereka harus melakukan rotasi, mau nggak mau mereka harus lebih memilih berjalan dikit demi dikit, tapi jangan juga melupakan angle yang harus mereka punya karena 69 Ya. juga bakalan fokus ter-trigger dengan suara tembakan-tembakan yang dilakukan oleh Evo tadi. Tapi Onyx bakalan nge-lock ke arah 21 yang juga siap siaga menyambut kedatangan mereka. Tapi dari EVOS sedikit kelimpungan. Mereka ingin memfokuskan diri ternyata terhadap Onyx yang langsung terobos masuk ke dalam rotasi. Dan ini 69 langsung join the fight, udah melakukan close combat tapi digagal. Mizu cukup berhasil take down seorang Microboy, tapi adanya reflect balik dilakukan oleh pemain-pemain EVOS yang lain. 69 kali ini dari Leo Vormi yang akan try hard menjadi last man standing, dan yes ditembakin oleh Onyx juga. Pusing 7 keliling terjadi oleh 69 Dona. Iya, pusing 7 keliling. Ini lebih ke 1, 2, 3, 4 keliling nampaknya ya untuk semuanya. Karena mereka sama-sama ketemu satu sama lain. Seperti halnya KF yang kali ini juga bisa langsung aja mengeksekusi seorang Mizu. Dan lagi KF berhasil untuk mendapatkan seorang Liu Formi dari 69 sebelum ajalnya menjemput. Karena ternyata selain dari damage Blue Zone, ada juga tembakan-tembakan gertakan yang datang dari arah depan mereka. Tetapi teman-teman sekalian, 12 tim masih bertahan di sini, masih berjibaku untuk bisa mendapatkan winner chicken dinner di tanah Miramar kita kali ini. Seperti halnya dari GPX4 BND yang bisa kita lihat udah mulai set compound di pinggiran zona yang sudah mereka amankan kali ini, dan mereka akan berhadapan dengan ACS Esports untuk saat ini. Dan ini dia seorang agency bakalan langsung aja loncat-loncat menunjukkan tajinya, menunjukkan taringnya untuk saat ini, dan langsung saja mendapatkan satu knockdown dari arah jendela, dari arah luar, dan GPX for BND berhasil untuk mengeliminasi 1 persatu pemain-pemain lawan sedari tadi. Sementara itu mereka masih akan fokus ke arah yang lainnya karena ternyata juga terspot lawan-lawan yang lainnya, dan ini udah membuat kita semua pusing 7 keliling karena ternyata di sisi lainnya sudah tereliminasi, di sisi sini sudah tereliminasi banyak banget. Masih sisa 8 tim dan juga 18 player yang masih live junior. Oke, yes, 18 live player dengan 8 tim yang tersisa Dona. Mereka masih cukup kuat, dan juga di circle kelima ini menurut gue udah sepi sekali mengingat flat ground yang cukup terbuka juga, semua arah benar-benar bisa saling mendistract satu sama lain. Tapi lihat Blue Zone sudah akan berjalan di 15 detik yang tersisa. Mereka harus saling mengejar dan juga menembak seperti Onyx Cleon yang tadi mendapatkan satu pemain dan gagal. Malah dia di backstep dari arah belakang. Morph Harvest diam-diam juga menyuntik peluru-peluru terhadap Onyx. Onyx agak sedikit bingung bagaimana mereka harus mengontrol area dari selatan karena banyak banget sisi yang harus dibersihkan, terutama dari tim warna biru. DG terlebih dahulu karena ini bakal menjadi penyiksa banget mereka kalau mereka lengah sedikit saja. Dan Morph masih harus berjibaku juga, bersih tegang juga mereka di utara circle. Sangat-sangat amat rumit karena GPX memberikan distract yang cukup luar biasa. Tapi Rose sih ada sedikit waktu untuk merevive dari Cleon karena mengingat Morph agak sedikit mengendurkan serangan kali ini. Dona. Tapi kali ini ya, dari tadi kita bisa melihat adanya GPX dan juga ACS yang bertegur sapa, dan juga ada Morph kali ini. Oh my god, Jackes knockdown sebelum akhirnya Heaven juga dipulangkan. Datmosh lebih tepatnya dipulangkan oleh Blue Zone juga karena sudah mulai kepres habis-habisan, dan ini akan membuka momentum untuk GPX for BND memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa bergeser sedikit demi sedikit. Tetapi di sisi yang lainnya Harvest juga terambil nyawanya di tangan Cleon kali ini, hanya meninggalkan seorang Stickly sebagai the last man standing dari tim Morph untuk bisa sedikit demi sedikit merangkak menuju ke dalam zona yang dimana sudah terdapat GPX di sebelah mereka atau di hadapannya Stickly untuk saat ini. Dan GPX pun juga fokus ke arah atas sementara Morph, Stickly,
harus tereliminasi di posisi keempat karena terdapat Maruzama juga di atas sana. Sementara itu Maruzama setelah mengeliminasi Morph, mereka sekarang fokus ke arah tim GPX yang berada di depan hadapan mereka untuk saat ini. 3 on 3 situation antara Onyx, GPX dan juga Maruzama Junior. Oke dan yes, bagaimana sekali ini dari Onyx masih bersih tegang dengan dari tim Maruzama juga dan ada yang spread down yang dilakukan dari Onyx Jobrangi reflect tapi dia gagal karena 3 player dari Maruzama benar-benar bakalan komit dan fokus ke arah kepala dari seorang Jobrangi. Cleon last man standing tapi dari Maruzama lebih memilih untuk mensecure terlebih dahulu daripada mencari Onyx Cleon dan yes, benar-benar hebat banget, benar-benar agresif banget apa yang dilakukan oleh Maruzama dan kali ini angle mereka berpindah ke arah GPX yang memberikan tembakan dari seorang KP juga reflect balik ke KP. Gagal dia karena Kingu lebih deras lagi peluru-peluru yang dilontarkan tapi Simon cukup depan, cukup di arah menjadi palang pintu terhadap Spawn yang sedang melakukan granat tetapi 2-3 tutup botol, dilempar botol tapi nyaris saja Sinon pun bisa terbangkan tapi keberanian dari Spawn langsung memberikan peluru panas dari M4-nya. Kemudian Spawn masih bergerak maju juga moving forward ke arah KP dan juga Hiban tapi Hiban lebih arah disenjat saja bersembunyi di balik tapi KP berhasil tadi dari arah berbalik pepohonan tapi bingung dengan sedikit lagi nampaknya bakal menggunakan hal terhadap KP tapi KP masih sedikit healing masih bisa bersembunyi di pohon yang besar dan diras tapi gagal karena Kingo nampaknya lebih sigap dan siaga menyambut kepala dari ataupun badan KP dan yes Cleon dengan last man standing masih bertahan dan menjadi wasit dari kedua tim ini dari Maruzama dan juga GPX. Yap. Sementara itu GPX pun langsung dienyahkan oleh seorang Maruzama juga. Sementara itu Cleon memanfaatkan hal tersebut, memanfaatkan celah tersebut dan ini dia one on one situation ternyata di end game kita antara Maruzama Kenos dan juga Onyx Cleon yang dimana granat yang cukup efektif yang sudah dilontarkan ke arah Kenot harus mengikis HP-nya secara setengah dan kali ini granat balasan juga langsung aja dilontarkan tapi Cleon dengan gesit langsung mundur, langsung aja ngacir ke arah sebelah kiri untuk saat ini dan langsung melontarkan molotovnya guna untuk bisa menghalau pergerakan dari Kenot dan untuk saat ini kita bisa melihat mereka akan rating dan juga reset terlebih dahulu Junior. Yes, dan bagaimana dari Onyx Cleon bakalan mencoba sedikit try hard terhadap dua pemain dari Maruzama dan Kenot pun mencoba untuk membangunkan Kingu lagi dan lagi. Tapi Cleon dengan 3 elimination sendiri. Ini Onyx di 2 match terakhir benar-benar hebat banget. Mereka mendapatkan 2 digit elimination point. Tapi dari Cleon tidak terlalu baik nampaknya karena maju berbarengan Kingu dan juga Kingu. Tetapi dari Cleon, gila tidak ingin menyerah begitu saja. Masih bisa mendapatkan dari seorang dari Kenot. Tapi Kingu berhasil counter shoot terhadap Cleon. Dan winner